Innal hamdalillah sallu sallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna hawla wa khatabahumul jahiluna qalu salam. Shadaqallahul azim wa ba'dahum muralim. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama dengan izin Allah illa biidznillah bisa melangkahkan kaki dan jasad ini sampai di rumah Allah untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan ini merupakan salah satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi kita sebagai hamba yang sudah memaksakan diri dengan mujahadah, memaksakan diri dan isi dengan hari ini, yakni dengan riyadhah, mengisi jiwa kita untuk senantiasa fu'ad, untuk senantiasa hidup. Karena dengan jiwa hidup manusia mampu akan melaksanakan hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan manusia sebagaimana disebutkan pada waktu tarawih malam, ada kesinambungan ketika manusia berkiprah dalam kehidupannya ini, kadang berbuat baik, kadang berbuat tidak baik, kadang maksiat, kadang taat. Penyebabnya jamaah orang Allah bersumber dari satu perkara. Ini berentetan seperti yang namanya mata rantai yang tidak bisa diputus. Kita bisa berlisan jelek, bisa berlisan baik, bahkan mungkin tangan kita kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek, kaki kita kadang melangkah di tempat baik, kadang di tempat yang jelek. Semua itu jamaah bersumber dari yang namanya nafs atau jiwa. Kenapa dia bersumber dari jiwa? Karena dalam surah Al-Anbiya, bahkan juga dalam surah Jama'atullah Al-An'am, bahkan dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ditidu bahkan lebih jelas dalam surah Nur, Allahun nurus samawati wal ardh masaluri kamiskah al-misbahu fi zujajah. Jadi manusia itu mempunyai 3 unsur penting. Yang pertama ada yang dinamakan dengan miskah. Miskah itu adalah jasad. Yang kedua dengan yang namanya juzazah. Juzazah adalah jiwa. Sedangkan yang ketiga adalah misbah. Misbah ini adalah yang namanya ruh. Masing-masing dari unsur ini jamaah rahimahullah tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Manusia hidup pasti semuanya ada. Kalau ada jasad tanpa ruh, itu bukan manusia, tapi adalah manusia yang sudah mati. Karena manusia ini adalah pada dasarnya hanya diperintah sebagai abid untuk melaksanakan perintah hamba, perintah Allah. Makanya kalau kita seorang hamba harus memiliki 3 unsur ini. Ada jiwa, ada jasad, dan juga ada ruh. Tanpa ketiganya itu bukan yang namanya sempurna manusia. Dengan demikian jemaah, maka sudah dijelaskan dalam Al-Quran, para mufassirin menjelaskan jasad kita jemaah mempunyai potensi, bahkan mempunyai sifat jelek rata-rata. Haluan, selalu berkeluh kesah, manuan jazuan, bahkan memberontak, bahkan melampaui batas. Itu manusia. Jasad ini senantiasa bergerak ke arah yang namanya jelek, dari ujung rambut jeung ketombena sampai ujung kaki jeung hibas nenon jeung lorombeheunana jeung ujung kaki sampai lorombeheunana di tengah masa aya semuanya potensi manusia itu adalah haluan, manuan, jazuan. Selalu seperti itu. Maka Allah menciptakan yang namanya jiwa untuk menggerakkan supaya apa? Potensi jasad ini lebih baik. Maka jiwa ini juga menjadi 3 dalam Al-Quran. Pertama ada yang dinamakan dengan nafsul amarah. Inna nafsal amaratun bisu'i illa min amir rabbi. Bahwa manusia ini mempunyai nafsu amarah. Nafsu inilah yang senantiasa menyeret manusia ke jurang yang namanya ke jurang iblis atau setan perbuatannya.
illa min amir rabbi, kecuali manusia ini tolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada yang dinamakan nafsul lawamah, antara baik dan buruk. Fa'alhamaha fujuruha wa taqwa, dalam surah Asy-Syams disebutkan manusia ini diilhamkan ilham fujur dan ilham taqwa. Fujur ini akhlaknya apa? Ilhamnya berasal dari setan, dan yang kedua yakni ilham taqwa berasal dari malaikat. Kadang-kadang kita ini sholat khusyuk, kadang-kadang jam 11 ya sudah mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat duhur. Tapi terkadang ketika lewat duhur angkai sakit dari jam 1 angkai jam setengah 2, itulah jeleknya manusia. Makanya di situ ada yang ketiga, nafsul mutmainnah. Ya ayyuhatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbikir mardiyah fardi wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yang akan digapai nu dihiap digerok ku Allah engke di akhirat teh cuman satu, nafsu kita ini adalah nafsul mutmainnah yang tenang, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu yang ketiga disebut misbah. Misbah ini adalah ruh. Ruh juga ada 3. Ada yang dinamakan dengan ruh itu adalah ruhul amin. Kalau ruhul amin itu adalah ruhnya para malaikat, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya, sumbernya dari alam malakut. Alam malakut ini di bawah yang namanya alam jabarut. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan ruhul kudus. Kalau ruhul kudus illa fil amri rabbih. Jadi ruhul kudus ini adalah dari Allah yang disampaikan kepada seluruh makhluk, dan ini bercahaya. Cahaya ini jamaah akan memberikan efek kepada ruh, ke nafs jiwa. Jadi kalau jiwa kita terus bercahaya, maka otomatis perbuatan kita akan selalu terkontrol yang baik-baik saja. Tapi kalau ruhnya sudah tidak bercahaya lagi, yang dinamakan ruhul kudus ini, maka jiwa kita ini tidak mampu mendeteksi nur ilahi. Makanya kalau nur ilahi tidak sampai ke dalam jiwa kita jemaah, maka manusia rata-rata tidak mampu mengenal dirinya sendiri. Maka perbuatannya dalam kehidupan tidak lain mata, lisan, tangan, kaki, semuanya itu akan melaksanakan perbuatan apa yang dititahkan oleh jiwanya. Kanjen tengel menyakiti, tajong kumacet jiwa. Makanya ada juga yang ketiga nafakhu ruh. Kalau nafakhu ruh adalah ruh yang ditiupkan ketika usia bayi itu 4 bulan atau 120 hari. Bahkan ada yang mengatakan para medis ini adalah ketika usia 5 bulan, maka disitulah mulai berfungsi yang namanya telinga. Ini baru pertama kali manusia berfungsi adalah telinga. Nah disinilah jamaah kita bisa menyimpulkan, kalau kita ibaratkan seperti kendaraan tubuh kita ini, jasad ini. Kalau jasad ini diibaratkan klasorinya, kendaraan kita. Sedangkan yang nyupirannya, drivernya itu adalah jiwa. Karena ada jiwa itu kadang-kadang benar, kadang tidak benar. Makanya kalau di supiranana mungkin jelema benar, pasti jiwa ini akan benar. Semacam kita dipimpin, mun mimpin jelema ecreg, pasti rakyat lagi ecreg. Nu mimpin teu ecreg, pasti teu ecreg kan itu mah. Tahu ecreg Pak? Ini bahasa Jerman ini. Bener atau Pak ecreg itu. Makanya jiwa ini harus yang kalau bergerak ini kadang benar kadang tidak benar, ini harus ada yang menggerakkan. Dari mana sumber penggeraknya? Tiada lain dari namanya ruh. Maka ruh ini selalu menyala. Dalam kendaraan kita yang menyalakan mesin itu adalah bahan bakar bensin pertama, bahkan mungkin bensol kalau yang namanya pesawat. Kalau itunya sudah tidak ada, tidak mungkin bisa menyalakan. Hirup mesin pasti jalan, pasti bisa disupiran. Jiwanya yang namanya ruhnya sudah tidak bernyala lagi. Kalau diibaratkan seperti lampu. Lampu itu bercahaya pasti akan menerangi semuanya. Jadi kalau ruh kita bercahaya akan mampu menerangi, hidup ini tidak akan poek lah. Makanya jiwa juga bisa berjalan. Makanya semuanya jamaah bersumber dari kehidupan kita, baik dan buruk itu ada dari sumber
nafs atau jiwa. Makanya kalau kita ada yang mati, kadang-kadang ini mudah-mudahan ruhna ditampi ku Allah, salah. Da ruh mah teu kudu didoakeun balik sorangan. Yang harus didoakan oleh kita itu adalah jiwanya. Kadang-kadang kita akan begini kalau berdoa, mudah-mudahan yang meninggal husnul khotimah, salah. Karena husnul khotimah itu hanya untuk orang yang hidup, yang mati itu sudah ada doanya. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan sebagainya sudah diatur, ada hadisnya. Kalau Allahumma inna nas'aluka fi husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah, ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan baik, matikan aku dalam keadaan baik, jauhkan aku dalam keadaan tidak baik. Itu kan bagi yang hidup, bagi yang hidup. Makanya jangan heran, inilah terkadang kita salah mengaplikasikan. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah, sumber dari itu semua tiadanya adalah jiwa. Makanya di sini jamaah yang dirahmati Allah, potensi bagi kita sebagai hamba Allah, perhatikan 3 unsur ini dalam kehidupan kita. Tinggal bertanya kepada diri kita, kenapa tangan ini senantiasa jahil kepada orang lain, baik dengan mengetik, memukul dan sebagainya. Kenapa kaki ini selalu melangkah ke tempat yang tidak baik menurut Allah dan Rasulnya? Tinggal berkaca, mungkin jiwa kita ini sudah yang dinamakan dengan mati. Karena jiwa ini mati bersumber dari 2 unsur dalam jasad yang menjadi penjembatan jiwa ini. Satu adalah telinga, yang kedua adalah mata. Dalam Al-Quran, inna sama wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula, dalam surat Al-An'am. Sesungguhnya telinga dan mata itu adalah sampai ke fu'ad, hati, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran cuma itu. Kenapa? Karena ini yang menyebabkan awalnya jiwa ini menjadi baik atau tidak baik. Dalam Al-Quran ada 22 kali yang menyebutkan kalimat inna sam'a wal basar, inna sam'a wal basar, tidak wal basar wa sam'a. Ini hebatnya nih. Padahal kalau kita lihat potensi kene mata daripada telinga, menurut Allah tidak. Satu alasannya, dalam perut jasad manusia yang pertama kali berfungsi adalah telinga. Mengapa? Usia 4 bulan 120 hari dalam perut ibunya, ketika ditiupkan ruh, nafakhu fir ruh, yang pertama berfungsi jasad kita adalah telinga. Mata tidak bisa berfungsi, belum berfungsi. Yang kedua, kalau telinga ini kelebihannya adalah bisa memahami, mengetahui dalam 1 kali berdiri saja. Pokoknya posisi begini jamaah, ini kita bisa mendengar. Ayo ngomongkeun suara mobil, suara motor, suara hitut, apal bedana. Tapi mata tidak bisa melihat yang di belakang, tidak bisa melihat di samping, kecuali kita menengok ke kanan, menengok ke kiri, menengok ke belakang. Itu kelebihannya telinga. Makanya ini jamaah luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jasad ini, ya Allah ya Karim. Ditambah dengan mata kita jamaah rahimahullah subhanahu wa taala. Maka potensi untuk kita mampu memahami diri kita sendiri ini sangat kompleks, ini yang harus kita perhatikan. Nah jamaah, salah satu yang harus kita perhatikan diantaranya, ketika seluruh perilaku kehidupan kita jelek atau mungkin tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, yang tadi itu karena kita mempunyai hati atau mempunyai jiwa yang mati. Karena dalam jiwa itu jamaah, menurut Imam Al-Ghazali Al-Zawq, dalam perkara yang sangat dalam, ada akal, ada hati, qalb. Itu di dalam jiwa kita. Ya, hati untuk memahami, sedangkan yang namanya akal untuk berpikir. Di sini tempatnya. Makanya kalau kita ke pasar, mang meser hati, meser hate. Kalau kita memang meser hate, mau di ladangan, dan tidak ada jualan hate. Kalau mang meser hati, makanan salah. Kalau kita aingnya nyeri hati, ya salah. Yang betul hati. Itu ya, itu masalahnya.
kita dapat melihat jamaah beberapa hal. Satu, cirinya matinya hati adalah yang pertama yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, azabul fil fakhri. Ciri dari orang yang matinya hati ini adalah dia bangga dengan dosa. Jadi kalau dia melaksanakan dosa itu bangga, tengah rasa menyesal. Jadi tidak merasa menyesal ya dosa teh. Tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakan anorok, tukang rojok, orok mungkin seperti itu. Dia tidak pernah menyesal hidupnya. Makanya ini sering dilakukan bahkan berulang-ulang dalam kehidupannya, menyakiti orang lain baik dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dengan ketikan, bisa saja terjadi. Itu yang namanya adalah ciri orang matinya hati. Matinya jiwa bukan hati. Yang kedua jamaah rahimahullah yang dinamakan dengan qadhul Quran. Dia sangat tidak senang kalau Al-Quran dibacakan. Yang menarik di sini ada orang Islam dan ketika orang membaca Al-Quran lewat speaker terkadang menyebutkan ulah karena speaker bahkan ada aturan ininya, ada aturan speaker dibatasi dengan frekuensi sekian. Saya berpikir mana itu Islam lain itu. Ini Abu Jahal saja sama Abu Lahab jamaah. Dia itu notabene ya sudah tertutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia ada merasa dalam hatinya kerinduan dengan bacaan Al-Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Jahal berada dari utara sedangkan Abu Lahab berasal dari arah selatan. Dia bertemu pas di depan rumah Rasulullah waktu itu malam hari. Ketika Abu Jahal berkata, "Lahab, nah aneh mana di dia?" Ai maneh oge di dia Jahal. Ternyata kita itu rindu dengan bacaan Qur'annya Muhammad. Orang yang tertutup hatinya saja rindu dengan bacaan Quran, apalagi kita, apakah tidak rindu? Bahkan ada orang sholawatan kan di parumah yang sholawatan pada cek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu adalah salah satu pintu bagaimana Rasulullah memberikan syafaatul uzma kepada kita. Man sholat sholatan wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa bersalawat kami satu kali kata Rasul, maka Allah memberikan rahmah kebaikan 10 kali lipat. Salawat itu. Nah, jangan alergi dengan salawat. Tak aneh kan? Salawat itu ada dalam rukun salat. Kalau kita tidak membaca salawat dalam salat, salawat dalam rukun salat, itu salatnya tidak diterima oleh Allah. Nah, seperti itu. Maka inilah jamaah rahimakumullah harus diperhatikan. Makanya membaca Al-Quran kalau kita merasa perus celitanya itu kebaikan, berarti hawas jiwa kita sudah mati. Selanjutnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang namanya adalah asyihul ashibun. Yang penyimana adalah mereka senantiasa bersuuzon, berprasangka buruk kepada orang lain. Ini hatinya sudah mati. Ada tetangga kita jamaah rahimahullah ditanya kur unge sering teu. Kadang-kadang tara keluar disamper tengah jawab. Kita jangan suudon kalau tetangga kita, bah kemana? Bingking nyeri huntu datang. Husnudon Husnudon teh hese kan, husnudon disamper nah teu keluar bisi keur gering kan gitu. Der kan orang yang sudon mah siapa etanya ditanya ya di tengah malam disamper teu keluar. Naonnya der teu ngomongkeunnya. Apa yang terjadi jamaah kalau kita terlalu banyak suudon kepada orang lain, apalagi suudzon kepada Allah. Contoh, orang dikasih ujian oleh Allah, aya bisul sagede teko dina bujur. Ya Allah, ya teh bisul teh lila teuing jeung gede di iraha. Anjeun teuing-teuingeun ka abdi ya Allah, suudon ka Allah. Biheung teuing ceuk Allah ku kami anjeun dibere musibah. Kan kieu dina Al-Qur'an jelas man asobatun fi musibatin fil ardi au fi anfusihim illa fi kitabillah kan gitu. Semua musibah yang aku berikan kepadamu baik di muka bumi maupun untukmu diri sendiri, untuk dirimu sendiri kata Allah, illa fi kitabillah, kami sudah catat di alam Lauhul Mahfuz. Takdir teh cuman ada dua takdir itu awas. Ada mu'alaq dan mubrom. Mu'alaq itu tidak bisa dirubah. Mu'alaq bisa dirubah, kalau mubrom tidak bisa dirubah.
Apa yang bisa dirubah? Gampang. Ingin kaya, bekerja. Ingin sehat, datang ke dokter, kan gitu. Ingin pintar, ya belajar. Itu bisa dirubah. Kalau yang tidak bisa dirubah adalah jenis kelamin, itu tidak bisa dirubah. Jangan coba-coba, ya. Kita ingin jadi perempuan, ada yang disopak lodong, kan lodongnya itu. Hayang jadi awewe, arek dibuat-buat siga kumaha moal da kodratna lalaki nyala laki. Perempuan nyala perempuan, itu sudah dicatat, tidak bisa. Bahkan kalau kita merubah ciptaan Allah, jasad kita, itu siap-siap berhadapan dengan hisaban Allah yang sangat keras di akhirat. Neraka bagiannya. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu jamaah, ini harus kita perhatikan. Makanya kalau kita lihat bagi orang yang senantiasa berprasangka buruk kepada orang lain, jangan kita melihat jasadnya. Wah, si eta mah nya bakal susah ketingali, banget lagi kerung, cedem. Jangan. Tidak semuanya orang cedem itu banyak susah. Mungkin dia sedang apa? Sedang bertafakur, berkontemplasi kepada Allah. Mungkin saja hatinya lebih baik dari kita. Berhusnudzon saja kepada siapapun, termasuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata Allah memberikan seperti ini kepada kita. Kalau di balik itu Allah mempunyai skenario, mempunyai tujuan tertentu untuk kita. Semakin banyak berhusnudzon kepada Allah, semakin kita susah hidup kita. Tapi semakin bersuudzon kepada Allah semakin susah. Tapi berhusnudzon kepada Allah semakin mudah hidup ini dijalani. Selanjutnya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang dinamakan dengan qudul atau khaul bil maut. Ciri matinya jiwa adalah mereka yang senantiasa tidak ingat mati. Jadi inilah jamaah, kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah alamatul fi mauti ala karamati ilallah. Ciri orang yang senantiasa hidupnya sampai matinya itu dalam kemuliaan, isti'dada, dia akan mempersiapkan semuanya. Dia akan mempersiapkan kematiannya. Ingat, semua ini adalah Allah sudah mengaturnya. Kita ini semua yang hadir adalah calon jenazah jamaah. Kalau kita tidak pernah ingat akan kematian, ingat kematian itu akan datang kapan dan di mana saja. Aina ma takunu wa yudrikmul maut wa in kuntum fi furujin musayyadah, kata Allah. Dimanapun engkau berada, sedang apapun engkau pekerjaannya, lagi bekerja, lagi di seladang, lagi di sawah, lagi di mana saja, maut itu seperti anak panah yang senantiasa mengiring kalian. Kalian pasti akan terkena yang namanya maut. Walaupun masuk ke dalam benteng yang kokoh, masuk ke dalam rumah, dikunci rumahnya, masuk ke dalam kamar, kamarnya dikunci, kuncinya sudah dikuatkan, masuk ke dalam peti, petinya juga dikunci, tetap yang namanya mati akan datang kepada kita. Rasul pernah membuat kotak, ya mah. Kotak ini banyak sekali. Jadi ada kotak begini. Kan kotak itu ada 2 umpak, atas bawah. Tengah-tengahnya Rasulullah itu membuat yang namanya garis yang panjang melebihi kotak tersebut. Kata sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, maksud engkau ya baginda Rasulullah, ada panah yang panjang sampai keluar ini apa?" Apa kata Rasulullah? Inilah angan-angan manusia, sedangkan angan-angan itu hanya bisa manusia dapatkan dan tidak akan pernah cukup dia dapatkan selama dia angan-angan itu tetap ada dalam jiwa mereka. Sedangkan yang memutuskan angan-angan mereka tiada lain adalah kematian. Kotak-kotak ini adalah kematian. Kadang-kadang masih bayi meninggal, remaja meninggal, sudah tua meninggal, komonya seperti nyontok Rasulullah mah meninggalnya 63 tahun. Makanya hati-hati yang usianya sekarang 62 tahun 11 bulan berarti sabar deh. Sebulan ini. Ya itu mah hitung-hitungan gitu kan. Nah, apalagi yang 62 tahun ya 11 bulan 29 hari berarti sabar apa deh? Sabar deh. Itu kan hitung-hitungan. Kalau kita, kata Rasul kan begini, umatku rata-rata usianya dari 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu adalah as-sobah ilati amalillah. As-sobah ti Allah, makanya ketika Allah masih berikan usia kepada kita, manfaatkan semaksimal mungkin untuk selalu berbuat baik dalam hidup dan kehidupan kita. Jamaah rahimullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin karena banyak itu sebetulnya. Dan ada kurang lebih ada 9. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini jamaah, karena kalau dipaparkan sangat banyak ya, takut kesiangan ada yang mau bekerja. Nah, yang dapat kita simpulkan, karena mungkin ini adalah ceramah saya di bulan Ramadan di As-Siddiq, karena jadwalnya sudah habis di bulan Ramadan itu. Betul ya Pak? Jadi sekaligus saya ingin menyimpulkan kepada apa yang saya bicarakan. Yang pertama jamaah, bahwa kita ini semuanya akan berlabuh dalam dunia kehidupan ini, tiada lain yang dinamakan dengan kematian. Satu, sebelum kita meninggal dunia, Allah sudah memberikan kepada kita usia begitu panjang sampai saat ini masuk di bulan Ramadan. Anggap saja bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita. Sekali lagi, anggap saja bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir bagi kita jamaah. Karena kita tidak tahu tahun depan bertemu tidak dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu Rasul sudah mengingatkan kepada kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Dari bulan Rajab saja sudah mengingatkan, ayo ingat bulan Ramadan, ayo berkahi sampai Sya'ban, sampai sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Kita sekarang sudah masuk di bulan Ramadan. Maksimalkan, manfaatkan supaya ada tumbuh nilai kekhusyuan dalam ibadah kita. Coba kalau kita umpamanya begini lagi sholat, orang tengah sedatang malaikat ke orang, malaikat naon anu datang teh? Malaikat Israel. Hayang penak Pak. Hayang teh. Pokoknya mun saya eta mah papanggih jeung urang geus maot urang. Mun bisa mah wae heula ulah ka ayeuna itu. Sebab pernah diamanatan oleh Nabi Yakub alaihissalam kepada siapa? Malaikat Israel. Israel mun datang ke kami, bejaan heula nya cek malaikat Israel. 15 tahun sampai 23 tahun kemudian datang. Kan geus dibejaan ku kami, bejaan heula lamun anjeun arek nyabut nyawa kami. Kan geus mere nyaho ka anjeun. Uban sudah bertambah banyak. Kulit mulai keriput, gigi sudah mulai ompong, tanaga geus mulai kenon. Itulah pesuruh kami untuk mengingatkanmu. Nya cok atuh cokot. Pak, ya Allah ya Karim, inilah yang ingin direnungkan oleh kita. Karena terus terang saya juga sekarang uban mah sudah banyak. Kadang-kadang saya senantiasa bermuhasabah kepada diri kita, ya Allah, usia ini tidak tahu kapan. Bahkan yang kita sangka jag-jag belejak ternyata maut ini mihlaan orang. Ada yang sampai saat ini berbaring di rumah sakit. Bahkan saya ketika kemarin di rumah sakit jamaah Allah subhanallah, disitulah saya sempat berpikir, ada yang tabrakan sampai ke ini gepeng pahirup kene, ada yang kakinya sudah tidak ada, darah kemana-mana. Bahkan yang paling ngeri bagi saya adalah jamaah Allah, eta jelema meureun kakageleng wakam tapi hirup kene. Ya Allah ya Karim ya, belum tentu kita jamaah rahimahullah setelah seperti mungkin bisa hidup lagi. Itu bahkan mungkin ketika kita mati masih diurus orang, belum tentu kita. Tapi mungkin saudara kita sudah meninggal dunia, kita urus dari mulai memandikan, mengkafani, sholat jenazah sampai ngurep ke nama. Kita mah belum tentu. Ini harus kita renungkan jamaah, sebab jasad ini akan dipertanggungjawabkan, jiwa ini akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Makanya bulan Ramadan adalah saatnya pembakaran dosa-dosa kita. Supaya apa? Istidada illa yaumir rahili, supaya kita ada persiapan ketika akhirnya menjelang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala ajal namanya. Kalau kita sudah siap jamaah, tidak akan jadi masalah. Mangai Allah cabut teh. Rata-rata armung teh can siap jelas. Hoyong ayeuna ini. Ayo ayeuna ini. Sudah mau ngajawab. Wah, sebabnya merasa kita ini masih banyak kekurangan, belum siap. Semacam kita lah mau mudik lah. Sebentar lagi mungkin ada yang mudik.
Kalau kita maunya mobilna, motorna siap pokoknya, sudah disetel, sudah ke showroom, sudah dibetulkan, sudah ditune up lah gitu. Sudah dibetulkan. Setelah mobilnya bagus, nyapa karena dompetna ipis, makan kosong dompetna. Cik bapak kirana mau nggak pergi mudik? Mau, dah persiapan aku udah mau duit nangis aya tapi awakna gering. Mau nggak memaksakan mudik? Pasti tidak, betul kan? Beberapa aspek yang harus kita persiapkan untuk mudik itu banyak sekali. Termasuk kita mudik yang hakiki maut ngarana. Kalau kita tidak mempunyai persiapan dari sekarang, mungkin kita tidak akan siap nanti ketika dihisab di yaumil akhirah. Oleh karena itu saya minta maaf, mungkin dengan lisan perbuatan saya selama ini banyak khilaf dan kekurangannya. Tentunya ini adalah kebodohan saya sendiri. Oleh karena itu jamaah semoga mau memaafkan saya. Mau maafkan jamaah? Nah, ya insya Allah hari inilah seperti ini kita saling memaafkan. Mumpung masih di bulan Ramadan Pak, dari bulan Idul Fitri mah lain saatnya maafkan bukan? Udah beresih kabeh lah. Leres Pak. Ya mah datang hiji Syawal, ceurik deui anu teu puasa oge pangtarikna cerikna hampura mah pada teu puasa. Kumaha? Makana aya nu aya nu lebaran ka aya nu Idul Fitri engke teh dangal hiji Syawal teh. Aya nu lebaran milu ramena teu milu ibadahna. Aya anu Idul Fitri milu ibadahna jeung milu ramena. Jadi tidak semua orang yang yang lebaran itu Idul Fitri, tapi orang yang Idul Fitri pasti lebaran kan gitu. Tinggal pilih yang mana, mau Idul Fitri atau lebaran. Nah, pas Idul Fitri makanya maksimalkan amal kita. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf Pak atas kekurangannya yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang menyampaikan baik dan yang mendengarkan baik, tapi yang lebih baik adalah yang mengamalkannya. Semoga kita mampu mengamalkan titah Allah dan mengamalkan titah-titah kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.